Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program kita, Rashid, Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, ini bareng Bella dan gimana nih puasa kalian? Tetap semangat ya. Nah, Bella mau ngingetin kalau kita semua di sini sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak. Oke. Nah, pada sore hari ini Bella akan membawakan tema yang berjudul Tips cerdas atur uang di era cashless society bersama FasaPay. Nah, ini Bella datangkan langsung ini Mas Thomas selaku dari Direktur FasaPay. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, nah Mas, ini mau nanya-nanya nih tentang si FasaPay. Tapi sebelumnya kita tidak Mas FasaPay dulu. Nanti di belakang aja Mas kita ngomongnya. Oke. Nah Mas, era cashless society di Indonesia ini sejauh mana sih Mas? Ya, sekarang udah sangat dekat ya. Udah benar-benar kayak ini menjadi bagian hidup si banyak orang sih. Di mana-mana orang sekarang lebih ketakutan ketinggalan gadgetnya dibandingkan ketinggalan dompetnya. Oke, benar-benar. Jadi kalau dompet ketinggalan dia cuma telepon di rumah, dompetku ketinggalan ya, ya udah selesai. Tapi kalau sekarang handphone itu jangan sampai ketinggalan karena banyak sekali alat pembayaran yang bisa disimpan di handphone itu. Salah satunya ada FasaPay. Oke, pastinya gitu. Karena semua juga serba digital ya Mas ya. Mengurangi kontak terhadap barang-barang yang emang nggak boleh dipegang gitu ya Mas ya. Oke, next nih Mas. Nah, FasaPay itu apa sih Mas? Terus apa sih yang melatar belakangi adanya FasaPay ini? Oke, FasaPay itu kita e-wallet, e-money dan sekaligus juga payment gateway. Jadi FasaPay adalah produk dari PT Fasa Sentra Artajaya. Kebetulan kita juga dari Jogja. Kita alhamdulillah sudah punya license dari 2020 kemarin. Dan sekarang kita baru mengembangkan sayap nih, katanya pada seluruh kelayak masyarakat di Jogja lebih tepatnya, supaya mereka bisa pakai cashless society di Yogyakarta menggunakan FasaPay. Oke, jadi emang harus berkembang terus ya Mas ya. Nah, apalagi ini orang Jogja yang punya gitu. Jadi kita emang harus proud of produk orang Indonesia juga gitu ya Mas ya. Nah, next nih Mas, apa aja sih fitur dari FasaPay ini Mas? Fitur FasaPay itu banyak ya. Jadi kita ada apps yang kita bisa top up sesuatu, kemudian dari top up itu kita bisa bayar, kita bisa bayar, ada bayar voucher, kita ada bayar tagihan dan segala macam, dan juga kita bisa transfer nih, yang utama nih kita bisa transfer ke semua bank. Fee-nya juga kita bisa dianggap fee-nya kita paling murah sih, kita 500 perak. Wow, itu sangat membantu saya. Biasanya yang 5.000 ke atas ya Mas ya, dan ini cuma 500, sangat menghemat sekali, benar banget. Nah, untuk aplikasi ini ditemukannya di mana aja nih Mas? Untuk sementara kita sedia di Android ya, di Play Store dulu. iOS kita dalam pengembangan. Nah ini fiturnya sudah lengkap, sudah mempermudah segala transaksi gitu ya Mas ya. Nah next nih Mas, FasaPay ini kan di bidang keuangan ya Mas ya. Nah ini kan rentan banget di namanya diretas sama orang yang mungkin punya jahat gitu ya, maksud jahat. Nah FasaPay ini gimana nih Mas dalam keamanannya gitu bagi penggunanya? Tentu itu menjadi sebuah concern ya bagi kami. Makanya kami di sini kita ada beberapa layer keamanan yang kami sebutnya. Kita pertama ada namanya PIN login yang pastinya ya. Yang kedua kita ada OTP. Di setiap transaksi itu ada OTP. Jadi kita akan dikirimkan ke handphone lewat SMS. Kemudian kita yang ketiga itu ada juga yang namanya PIN login dan PIN transaksi. Jadi tadi yang cuma PIN login, kita ada PIN login di apps, jadi beda. Jadi kalau appsnya keblokir, masih bisa di website keblokir, nanti tinggal telepon customer support. Selain itu di bagian sistem kami, tentunya kami sudah, karena kami mendapatkan license ya, kami sudah ada ibaratnya perjalanan di mana kami ada semacam audit IT. Nah di sini kami sudah mendapatkan namanya sertifikat dari
indeks Depkominfo, namanya indeks kami, di mana kami sudah mempunyai nilai batasan yang kami dianggap aman. Seperti itu. Dan kalau dilihat di websitenya juga saya lihat udah diawasi oleh Bank Indonesia. Betul ya Mas sekali. Ya. Jadi memang kemungkinan untuk diretas itu minim sekali, bahkan nggak ada gitu ya Mas, karena udah berlayar-layar tadi keamanannya. Kami mencoba yang terbaik untuk sisi pastinya. Oke, ini Mas, siapa aja sih yang bisa bergabung menjadi FasaPay dan apa aja sih syaratnya? Oke, sebenarnya itu untuk semua orang. Yang pastinya di kalangan umur yang sudah mempunyai ID. Itu syaratnya itu aja. Karena kita harus ada verifikasi ID, di mana kita menggunakan ID card atau KTP, kemudian selfie with ID. Karena ini juga kami disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan know your customer. Berarti yang bisa melakukan tuh contohnya punya KTP, punya identitas yang pasti gitu. Ya Mas ya, karena itu juga terkait dengan akun-akun pribadi sendiri. Iya. Oke. Nah Mas, untuk cara mendaftarnya nih Mas, gimana sih? Gampang sekali sebenarnya, tinggal download aplikasinya atau lewat di websitenya di www.fasapay.co.id. Tinggal nanti masukin nama, alamat email, kemudian handphone, sudah. Habis itu tinggal klik, nanti dapat notifikasi, udah jadi member kami. Segampang itu ternyata ya Mas, nggak usah diribet-ribetin kan. Biasanya ada yang sampai jadinya malas gitu ya Mas ya. Sekarang malah lebih mudah di FasaPay ini. Nah Mas, apakah untuk menggunakan layanan di FasaPay ini dikenain biaya nggak sih Mas? Kalau dari sisi member yang memakai, semuanya gratis. Wow. Kecuali transfer dana tadi. Iya, 500. Iya, benar banget. Biasanya yang harganya 5.000 ke atas itu kayak lumayan PR banget. Kayak misalnya saldo di ATM tinggal berapa? Terus di situ tinggal 500 saja. Bayangin kita transfer 5 kali. Kalau di bank lain konvensional 6.000 kali 3, ya kan? Udah 30.000 di Jogja udah dapat nasi itu ya Mas ya. Ini 500 kali, misalnya 5 kali aja udah cuma 2.500 gitu. Dan terjangkau sekali. Nah ini yang paling menjanjikan juga ya Mas ya. Nah terus Mas, apa sih yang membedakan FasaPay ini dengan misalnya brand lainnya nih Mas? Yang di brand lain ya tadi yang pastinya kita fee-nya tadi yang paling kecil. Kalau dari sisi merchant, kami justru yang dianggap paling kecil. Kami buka aja itu dinilainya 0,5%. Itu yang dibebankan ke merchant. Saya kurang tahu apakah di lain lebih besar, tapi saya yakin kami yang paling kecil. Jadi yang mau pakai FasaPay ini istilahnya biayanya nggak banyak juga ya Mas ya, cuma 0,05 gitu ya. Next nih Mas, seberapa dampak sih layanan FasaPay ini terhadap suatu bisnis Mas? Lumayan dampaknya banyak. Kemarin kita sudah apply ke beberapa merchant. Alhamdulillah ya ini di Jogja ini mereka sudah kaget ketika kita menawarkan ini loh. Fee kita cuma segini. Mereka langsung optimis. Kita langsung. Nah, dan situ langsung transaksinya lumayan ya dari mereka karena tertariknya karena otomatis kita juga accept semua payment juga bisa. Accept semua bank juga bisa. Dan kalau misalnya saya mau jadi merchant nih Mas, prosesnya berapa lama sih? Paling lama itu 3 hari. Biasanya bisa sampai semingguan lebih ya Mas ya. Dan ini cepat juga, terus habis administrasinya cuma dikit juga. Dan semoga ini penggunanya juga sadar nih, wah ini paling murah, harus banget dipakai FasaPay. Apalagi yang orang Jogja. Iya benar. Nah kalau ini kan kantornya di Jogja ya Mas, tepatnya di mana tuh? Tepatnya kami di daerah Condong Catur. Kalau secara peta kita hanya sekitar 500 meter dari Hartono Mall. Deket banget ternyata ya Mas Kalau ya. mau main ke Hartono Mall jangan lupa main ke FasaPay. Nah Mas, ini kan tadi di Jogja. Nah kalau di Indonesia sendiri udah merambah ke sejauh itu belum? Kalau di Indonesia kita paling banyak di kota-kota besar ya. Ya pasti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Sudah Indonesia ya. Betul. Tapi target kita memang kita ingin masuk ke pedesaan atau kita juga menggandeng UMKM kecil. Nah, tadi yang para pelaku merchant tadi itu sekarang sedang di bidang apa sih Mas biasanya? Kebanyakan mereka di e-commerce ya jual belinya, tapi tidak menutup kemungkinan kami ingin kedepannya masuk ke dunia pendidikan seperti itu. Benar-benar. Kan enak nih ketika besok ibunya
tinggal bayar sekolah anaknya, kemudian ngasih uang jajan anaknya, seperti itu. Pakai digital mau berapa gitu ya. Cuman apalagi kalau misalnya sesama, mungkin ada biaya transfer juga nggak Mas antar ini? 0 rupiah, wow. Itu sangat menjanjikan sekali itu Mas. Apalagi kalau anaknya suka ngerengek, "Ma minta duit." Ya udah transfer aja gitu ya Mas ya. Oke, next nih Mas. Kasih tips dong buat cara atur keuangan menggunakan FasaPay mungkin atau di era cashless society ini. Yang pasti kita harus melihat ya dari diri kita sendiri. Kita harus menahan di mana gaya hidup itu ya jangan terlalu dipaksakan. Iya, benar banget. Minimal kita harus melihat berapa persen sih harus kita gunakan untuk belanja. Kalau belanja kebutuhan pokok misalnya is okay, tapi kalau untuk gaya hidup tolong ditahan. Mungkin sediakan sekitar mungkin 10% untuk ditabung pastinya ya. Kedepannya FasaPay ini akan bekerja sama nih juga nih ke beberapa merchant yang mungkin mereka bisa menempatkan deposito. Tunggu aja tanggal mainnya. Itu coming soon gitu ya Mas ya. Pasti itu akan menjadi fitur yang pengen dinanti-nanti gitu. Oke, next. Ini yang terakhir nih Mas. Boleh banget nih mempromosikan seluas mungkin kepada sahabat-sahabat ID Web House yang di rumah mungkin FasaPay apa ini dan apa yang menarik nih gitu. Jadi FasaPay jangan lupa ini FasaPay salah satu e-money di Yogyakarta di Indonesia. Manggu di sini? Iya, di Indonesia dan pastinya harganya pastinya kita biaya paling murah, paling kompetitif. Kita CS 24 jam. Marketing support kita juga akan langsung support, langsung follow up apabila mereka ada kebutuhan untuk tanya-tanyakan. Dan intinya kita bisa negosiasi nih kalau nanti kita ada special fee. Nah, kedepannya ada promo nggak Mas? Ada nih kedepannya nih kita menyambut Ramadan nih atau dan juga biasa nih mudik kan. Kita ada promo untuk transfer dana tadi free. Itu saya boleh nih minta THR sama nenek Mas. Mumpung lagi 0 rupiah gitu ya Mas ya. Semua bank. Kesempatan banget nih minta THR. Apalagi kan sekarang LDR gitu ya Mas ya. Mudik nggak bisa. Sekarang lagi ada larangan untuk mudik. Jadi ya udah pakai FasaPay aja nih untuk transfer THR gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Thomas. Semoga FasaPay ini bisa Indonesia bahkan mendunia juga. Terima kasih. Selamat sore. Nah, gimana kalian? Tadi ada promonya menarik banget, 0 rupiah loh untuk transaksinya. Nah, buat kalian, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, bisa scroll aja atau mampir ke YouTube kita di ID Web House. Terus kita juga di IGTV ada nih dan juga ada di Spotify, ID Web House.com. Nah, kita juga hadir di media partner kita teknologi. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, follow dan share ke teman-teman kalian biar supaya informasi yang kita berikan ini sampai juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.